Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah-kisah penuh hikmah dan nilai kehidupan kami hadirkan untuk menemani hari-hari Anda. Di episode kali ini, kita akan menyelami kehidupan seorang sahabat mulia, menantu Rasulullah, seorang yang dermawan dan pemalu, namun hatinya lapang seperti lautan. Inilah kisah dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersiaplah, karena kisah ini bukan hanya akan membawa kita ke masa keemasan Islam, tapi juga mengajarkan tentang kesetiaan, pengorbanan, dan keimanan yang tak tergoyahkan. Mari kita mulai kisahnya. Utsman bin Affan lahir di tengah keluarga bangsawan Quraisy, Bani Umayyah. Ia tumbuh sebagai pemuda yang cerdas, tampan, dan kaya. Ia dikenal sebagai seorang pedagang sukses, bahkan sebelum masuk Islam. Namun kekayaan tidak membuatnya sombong. Justru ia dikenal sebagai pemuda yang sopan dan sangat pemalu. Orang-orang Mekah sangat menghormatinya. Tapi hidup Utsman berubah ketika suatu hari, ia mendengar kabar bahwa seorang dari Bani Hashim, bernama Muhammad bin Abdullah, menyampaikan ajaran baru. Islam. Utsman tertarik dengan ajaran Islam. Dan tanpa ragu, ia memutuskan untuk memeluk agama tauhid ini. Ia adalah orang keempat yang masuk Islam setelah Abu Bakar, Ali, dan Zaid bin Haritsah. Namun, keputusannya menimbulkan murka dari kaumnya. Ia disiksa, dicela, dan bahkan diusir dari rumahnya. Tapi Utsman tidak goyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keteguhan imannya, dan meminangnya untuk putrinya, Ruqayyah. Ia menjadi menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi awal dari kedekatan spiritual dan keluarga yang begitu dalam antara mereka. Ketika tekanan di Mekah semakin berat, Utsman dan Ruqayyah menjadi pasangan pertama yang hijrah ke Habasyah, demi mempertahankan iman. Ia meninggalkan hartanya, tokonya, semua untuk Islam. Setelah beberapa tahun, mereka kembali ke Mekah, lalu hijrah lagi ke Madinah. Di kota Nabi inilah Utsman menunjukkan ketulusannya dalam berdakwah dan beramal. Ketika kaum muslim kekurangan air, Utsman membeli sumur milik Yahudi dengan hartanya sendiri, lalu disedekahkan untuk umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membeli sumur rumah, baginya surga. Di masa-masa sulit perang Tabuk, pasukan Islam kekurangan logistik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuan, dan Utsman langsung menyumbangkan 100 ekor unta lengkap dengan perlengkapan dan emas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, tak akan membahayakan Utsman apa yang ia lakukan setelah hari ini. Artinya, surga sudah dijamin untuknya. Itulah keistimewaan Utsman. Diam, sederhana, tapi ketika Islam memanggil, ia memberikan yang terbaik tanpa pamrih. Setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga. Masa pemerintahannya berlangsung selama 12 tahun, lebih lama dari Abu Bakar dan Umar. Di masa pemerintahannya, Islam menyebar semakin luas, dari Afrika Utara hingga Persia. Ia memerintahkan pembukuan mushaf Al-Quran agar umat Islam di berbagai negeri tetap satu bacaan. Namun tantangan tidak berhenti di situ. Utsman menghadapi fitnah besar dari dalam umat sendiri. Ada sekelompok orang yang memprovokasi umat, menyebar kebencian terhadapnya. Meskipun Utsman memiliki kekuatan, ia memilih untuk tidak melawan umat Islam sendiri, walaupun mereka memberontak. Ia bersabar. Bahkan ketika rumahnya dikepung selama berminggu-minggu, ia tetap tenang dan terus membaca Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda, Utsman akan dibunuh dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Dan itulah yang terjadi. Utsman wafat syahid di usia 82 tahun, saat sedang membaca mushaf Al-Quran. Darahnya menetes di atas ayat. Maka Allah akan mencukupkan pertolongan-Nya terhadap mereka yang memusuhi kamu. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, 137. Utsman meninggalkan warisan bukan berupa istana atau harta, tapi keteladanan luar biasa, kelembutan hati, kemurahan, kesabaran, dan keimanan yang teguh.
Masjid Nabawi yang luas kini, diperbesar oleh Utsman. Mushaf Al-Quran yang satu bacaan di seluruh dunia, adalah jasanya. Ia menunjukkan bahwa menjadi pemimpin tak harus keras, tapi cukup dengan kelembutan dan kasih sayang. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Kisah Utsman bin Affan adalah kisah tentang seorang manusia yang mampu mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari dunia dan isinya. Seorang hartawan yang tidak diperbudak hartanya. Seorang pemimpin yang tidak mempergunakan kekuasaannya untuk menindas, tapi melayani umatnya dengan kesabaran luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, tentang keikhlasan, keteguhan hati, dan kemuliaan akhlak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.